Kalau ngomongin sistem operasi, tentunya Windows. Bisa dibilang Windows ini OS-nya sejuta umat. Hampir semua orang yang pernah pegang PC pasti ngerasain dulu yang namanya Windows. Need it. I don't need it. I don't need it. I don't need it. I don't need it. I need it. Bahkan pastinya pernah ngalamin momen ini nih. Fuck. What's wrong? Seriously, you auto-updating now? Iya, kalau Windows Update udah dateng pasti nyebelin. Apalagi udah bawa file-file sampah saat update-nya. Udah ukuran gede, downloadnya gak jelas, bahkan pastinya bloatware macam Copilot. Tapi kalian harus tahu, ada nih Windows yang update-nya nggak aneh-aneh. Dan buat itu, ayo kita bahas macam-macam edisi Windows. Dan seperti biasa, selamat datang di Nyeloteh, dimana kita ngomongin tentang teknologi. Langsung aja yang pertama, ada Windows Home SL. Ini bukan Windows Home biasa, bisa dibilang ini versi yang paling murahan. Iya, gue juga termasuk yang pakai. Tapi tenang-tenang, maksudnya gini nih murahannya. Jadi Windows Home SL ini hampir sama kayak Windows Home biasa. Perbedaannya cuma satu, yaitu gak bisa ganti bahasa. Kalau kalian gak akalin. Nah, si Windows Home SL ini biasanya ada di laptop yang baru dibeli. Iya, di laptop toko-toko itu tuh. Itu biasanya pakai Windows Home SL. Jadi, kenapa disebut murah? Ya mungkin karena lisensinya lebih murah karena buat di toko-toko, jadi buat ngehemat biaya produksi. Lalu abis itu kita masuk ke Windows Home Edition. Perbedaannya yang utama dari Windows Home SL sebelumnya ya bahasanya bisa diubah. Simple banget kan? Tapi sisanya bisa main game kayak biasa. Buat basic pemakaian rumah dan games udah oke nih. Tapi kekurangannya, kayak Windows ini katanya cuman bisa dibatasi RAM maksimal sampai 128 GB. Sebenarnya oke lah, siapa juga yang di rumah mau pakai RAM lebih dari 128 GB? Kita tahu harga RAM sekarang lagi naik, apalagi gue yang nggak punya duit. Terus nggak ada BitLocker. Apa itu? Intinya ini sistem keamanan Windows buat ngunci atau enkripsi drive sistem kalian. Jadi kalau PC kalian dicuri, file SAS yang kalian simpan di harddisk tetap aman. Dan yang terakhir kelemahannya Windows Home gak bisa di remote server sama perangkat lain, kecuali kalian pakai pihak ketiga. Iya, kalau gak pakai pihak ketiga kita gak bisa jalanin Windows ini dari jarak jauh. Next ada Windows SE, bayangin Chrome OS. Hah? Chrome OS? Iya, tapi versi Windows, sesimpel itu. Basisnya cloud, banyak file yang dibatasin di sana. Mulai dari install aplikasi aja yang biasa kita pakai, udah susah. Dan yang jelas katanya nggak bisa kita beli atau install dengan mudah, karena cuman bisa dibeli bundle sama device-nya doang. Yang ini jelas versi Windows yang paling boring, karena buat belajar doang sih. Next ada Windows Pro. Ini Windows yang paling aman buat dipakai siapa aja. Alasannya kita tahu, bisa banyak bahasa. Batasan memori lebih gede. Ya, Windows Pro punya batasan RAM yang bisa dipakai, yaitu 2 TB. Kecuali yang 32 bit ya cuma 4 GB doang. Lalu ada Hyper-V, ini buat ngejalanin virtual OS di atas Windows kalian. Ada juga BitLocker, udah hampir lengkap dan bisa dipakai buat server remote atau dikontrol jarak jauh. Dan by the way, Windows Update ini di Pro ke atas bisa diatur, gak kayak Home Edition yang agresif banget. Dikit-dikit nginstal, dikit-dikit restart, pokoknya gitulah. Lalu ada Windows Enterprise dan Education. Kita satuin aja karena hampir sama dua-duanya. Sama-sama lengkap, cuman di Enterprise ada aplikasi bisnis yang mungkin sepaket dan itu tuh kepake. Kalau di Education lebih enak, karena iklan pop-up udah gak ada, tips yang muncul sembarangan juga gak ada, dan fitur gangguan lainnya dimatiin. Iya, kita gak perlu mikirin ada iklan, ada AI yang keluar, pokoknya enak. Tapi di atas itu masih ada dewanya, yaitu satu tingkat di atas mereka ada LTSC atau Enterprise LTSC. Ini nih, bebas kalian mau nama yang mana aja, mau LTSC atau Enterprise LTSC, ya sama aja. LTSC ini kepanjangan dari Long Term Servicing Channel. Kenapa sebutannya kayak gitu? Ya nggak begitu tahu sih. Tapi intinya Windows ini yang paling suci. Diinstal udah kayak bayi baru lahir. Bersih gak ada dosa-dosa dari Microsoft. Kalian gak perlu khawatir buat bloatware sama AI gak jelas. Microsoft Store, bahkan Xbox apalah itu nggak ada. Karena Windows ini emang didesain khusus buat industri.
Nilai plus kalau ada update paling cuman keamanan doang. Iya, bahkan update-nya jarang, karena bagian keamanan doang loh. Beneran nggak ada sampah dari om-om yang satu ini. Sisanya ada Windows S Mode. Ini Windows Home yang cuman bisa install semua dari Microsoft Store. Dan pakai Edge doang buat browsernya. Pokoknya bener-bener supaya kalian aman. Intinya dari Windows ini tuh Windows yang bisa kalian pakai apapun, tapi dengan batasan semua harus persetujuan dari Microsoft. Seperti yang gue bilang sebelumnya ya, buat keamanan. Buat kalian yang suka keamanan, gue ingetin sekali lagi. Dan lucunya, Windows S Mode ini kayaknya nggak bisa diinstal. Kalau kalian beli, kalian bisa nonaktifin langsung tuh si S Mode-nya dan jadi Windows Home biasa. Bisa dibilang entah kenapa Microsoft bikin ginian, mungkin mereka gabut. Dan yang terakhir itu ada Windows IoT. Hampir sama kayak LTSC tapi lebih terbatas. Biasa dipakainya mungkin kayak di mesin ATM, kasir, pokoknya ringan banget. Dan penggunaan RAM-nya pun dikit banget loh. Tapi kayaknya ini gak biasa dipakai sama kita-kita, kayak orang-orang buat pemakaian kasual. Dan kayaknya segitu aja jenis-jenis Windows yang ada, dan bisa kalian pakai di PC kalian. Iya, yang gue ceritain ini khusus Windows 10 sama 11. Jadi nggak ada tuh kayak Windows Ultimate yang di stop sejak Windows 7. Kalau kalian tanyain kayak, lah kok nggak ada Windows Ultimate? Ya itu jawabannya. Nah kalau kalian tanyain ke gue apa sih yang paling mahal dan yang paling termurah? Tentunya Windows Enterprise LTSC sama IoT itu yang paling mahal. Itu karena buat keperluan kantor sama korporat. Ditambah mereka itu bersih banget. Gak ada bawaan fitur lain kayak bloatware dan lain-lain. Jadi Microsoft pun harus terus maintenance nih dengan baik selain buat keperluan korporat. Di bawahnya mungkin ada Windows Enterprise. Kalian gak perlu tanyain kenapa, ya tentunya ini buat korporat kayak biasa. Lalu ada Windows Education. Dan gue lupa ada yang namanya Windows Pro Workstation. Ini tuh di atasnya Windows Pro, dimana dia punya kelebihan RAM-nya yang dilebihin dari yang sebelumnya tuh. Lalu ada Windows Pro, Windows Home, dan seperti yang gue bilang, ada Windows Home SL. Iya, si Windows paling murahan. Karena lisensinya aja mungkin yang paling murah. Tapi jujur, buat Windows SE gue gak tahu dan belum pernah lihat orang pakainya. Mungkin ini juga bisa jadi yang termahal, karena buat sekolah dan khusus ya. Terus kalau kalian nanya, mana yang lebih enak buat dipakai ke gue? Ya pastinya gue bakal nyaranin Windows LTSC kalau kalian punya duit. Meskipun ini buat korporat atau keperluan yang lain, ini masih bisa dipakai buat keperluan gaming, browsing, nonton, editing, pokoknya lengkap deh. Dan yang paling penting gak ada sampah dari si kakek satu ini. Buat yang lain ya mungkin Windows Pro, Windows Home itu nggak beda jauh kalau kita lihat-lihat. Nah kalian sendiri pakai Windows yang mana nih? Ada yang pakai LTSC biar ringan? Atau yang lain kayak Windows yang udah diedit dan diotak-atik? Soalnya banyak juga tuh. Cuman itu nggak resmi, jadi kita ceritain di beda video. Kalau kalian suka sama pembahasan video kayak gini, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga tinggalin hype-nya biar video ini makin rame dan orang-orang tahu Windows apa yang bisa mereka pakai. Makasih sama yang udah nonton. Bye-bye.